Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Syauluddin dan teman saya ini Muhammad Ibran, di sampingnya Indra Pasha, dan di sampingnya lagi Alim dan Kusnul, David, Fahri, dan Elo Putra Pelangi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan media campuran kerajinan dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar dapat dari alam maupun buatan. Karakteristik satu sama lain. Kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan panduannya yang dapat dikatakan cocok pada untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Nomor 1, batu. Aneka bentuk, tekstur, dan warna yang menarik dapat dilakukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Berikut hasil produk dari bahan dasar batu. A. Batu dengan kayu, patung. B. Batu dengan logam sama dengan mani. 2. Logam. Logam banyak jenisnya, namun paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena harganya terjangkau dan juga lebih diminati dengan berbagai penampilan. Berikut hasil dari produk paduan bahan dasar logam. Pertama, logam dengan kayu menjadi pisau. Kedua, logam dengan batu menjadi gelang. Ketiga, logam dengan kerang menjadi rantai. 3. Plastik. Plastik banyak jenisnya, namun botol paling sering dia padukan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena murah, karena harganya terjangkau dan mudah dibentuk. Berikut hasil produk dari paduan dasar dari plastik. A. Plastik dengan logam menjadi mainan anak-anak. B. Plastik dengan kain pita menjadi rak gelas. Sudah. 4. Kayu. 4. Kayu. Banyak jenis. Beberapa jenis kayu dikarena bergiat kedap air, isolat, dan mudah dibentuk. Berikut hasil produk di paduan banyak dasar kayu. A. Kayu dan logam penjak klub. B. Kayu dengan patut. Keramik. Karena sifat keramik rapuh dan tidak mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan. Berikut ini hasil produk dari paduan bahan dasar keramik. A. Keramik dengan kain sama dengan perhasian gantung. B. Keramik dengan rotan sama dengan alat minum atau dalam kurung gelas. Demikian presentasi kami. Jadi kesimpulannya, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran banyak. Salah satu contohnya tadi batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Sudah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 atas nama Asli Cesar, Syafiq, Syaril, Saib, dan Rifki Setiawan, Rahmat, dan Eswandi. Ingin mempresentasikan hasil diskusi rangkuman kami mengenai pelajaran prakarya tentang kerajinan berbasis media campuran. Dalam bab ini, kami mempelajari tentang jenis dan karakteristik bahan yang menjadi media yang tertuang dalam media campuran. Dalam bab ini, kami mempelajari tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Adapun bahan-bahannya tergantung dari sumber daya alam yang terdapat di masing-masing daerah. Berikut penjelasannya. 1. Kayu. Kayu adalah bagian cabang atau batang serta ranting tumbuhan yang mengeras akibat lignifikasi, pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kayu juga banyak jenisnya seperti kayu jati, meranti, nangka, dan lain-lain. Beberapa jenis kayu dipilih karena bermacam-macam sifatnya. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia. Juga batu aki. Batu diklasifikasikan menurut kerasannya dari skala Mohs 1 sampai 10. Permata yang diminati adalah yang berkristal seperti berlian, samrun, dan lain-lain. Batu aki seperti biru langit yang saat ini banyak diburu oleh para kolektor. Yang ketiga, logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, dan lain-lain. Namun yang sering digunakan terlibat dalam kerajinan berbasis media campuran. Empat, plastik. Plastik banyak jenisnya. Namun botol yang sering diproduksi dalam kerajinan berbasis media campur. Plastik juga bermacam sifatnya. Ada juga yang dapat didaur ulang, ada juga yang tidak. Keramik. Keramik berasal dari tanah liat yang bahan bakunya terdiri dari kuarsa, kaolin, dan air. Sifatnya tergantung struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawahan tanahnya. Keramik biasanya dipadatkan dengan bahan lembut, ringan, dan tidak merusak. Adapun hasil akhir atau rangkuman atau dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran bermacam-macam bahannya. Namun tergantung dari sumber daya alam apa dari masing-masing daerah. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama ada kayu, yang kedua batu, yang ketiga logam, yang keempat plastik, dan yang kelima keramik. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas pendengarannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasriadi. Di sebelah kanan saya Muhammad Agung alias Cupu, dan trio Pasloy, Ciwang alias Rizwan, Jumardi, dan Hakimi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah
plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Logam dan keramik, tentunya jenis bahan ini harus didapatkan dengan sangat hati-hati menggunakan bahan yang tidak merusak. Wujudnya seperti kain atau jenis kertas sehingga bentuk keramik akan terjaga. Berikut ini beberapa bahan dasar dan panduannya yang dikatakan cocok terpadu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Satu, batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga batu aki. Batu permata yang paling diminati di dunia adalah batu yang berkristal. Selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir, batu aki jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang dan Lampung. Aneka bentuk tekstur dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun perak sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Logam dapat dipadukan berbagai bahan lainnya seperti kayu, batu, kerang. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga. Namun botol sering digunakan plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong. 4. Kayu. Kayu adalah bagian batang, cabang, serta ranting tumbuhan. Kayu digunakan berbagai keperluan, memasak, perabotan, bahan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu banyak jenisnya. Kayu jati, meranti, nangka, jati landak, kayu hitam, dan sebagainya. Kayu dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Lima. Keramik. Berasal dari tanah liat, bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, balklai, kuarsa, kaolin, dan air. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya yang bersifat lembut dan ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, dan karton. Cukup sampai di sini saja presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.